Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rafni OP, mahasiswa semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Bone. Saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Analisis Manajemen Risiko pada Sistem Transportasi Online, studi pada PT Solusi Transportasi Indonesia di Kabupaten Bone. Dengan berkembangnya teknologi internet memunculkan beberapa bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah bisnis penyedia jasa yang berbasis aplikasi. Saat ini, bisnis jasa transportasi berbasis online bermunculan dan menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat akan layanan transportasi. Salah satu perusahaan yang memiliki layanan jasa transportasi online adalah PT Solusi Transportasi Indonesia, yang umumnya disebut dengan Grab. Grab sendiri berada di dalam perusahaan pelayanan jasa transportasi yang bergerak dalam berbagai bidang, menggunakan teknologi online dengan berbagai layanan jasa seperti ojek, supir mobil, pengantaran, dan penjemputan barang. Di tengah kehadiran teknologi untuk memudahkan pekerjaan masyarakat, tidak menutup kemungkinan ada resiko yang harus dihadapi. Fakta di lapangan kini banyak yang terjadi fenomena kerugian yang dihadapi baik dari pihak pengemudi, pelanggan maupun perusahaan. Dalam hal ini, penyelesaian masalah berkaitan dengan bagaimana memanajemen risiko dalam suatu bisnis. Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka akan dibahas dengan judul Analisis Manajemen Risiko pada Sistem Transportasi Online, studi pada PT Solusi Transportasi Indonesia yang berada di Kabupaten Bone. Rumusan masalah pada penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana bentuk tanggung jawab PT Solusi Transportasi Indonesia terhadap risiko yang berdampak pada mitranya. Yang kedua adalah bagaimana manajemen risiko yang diterapkan pada PT Solusi Transportasi Indonesia. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bentuk tanggung jawab PT Solusi Transportasi Indonesia terhadap risiko yang berdampak pada mitranya dan untuk mengetahui manajemen risiko yang diterapkan pada PT Solusi Transportasi Indonesia. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan masukan perusahaan bagaimana memanajemen risiko agar kerugian dapat diatasi atau setidaknya menekan nilai kerugian. Manfaat secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada peneliti lain untuk dapat dipergunakan sebagai referensi pada penelitian yang sejenis. Yang menjadi ruang lingkup pada penelitian ini yaitu manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan PT Solusi Transportasi Indonesia, khususnya pada Kabupaten Bone. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang risiko-risiko yang dialami perusahaan yang kemudian berdampak pada driver hingga pelanggan, dan bagaimana tanggung jawab perusahaan dalam mengatasinya. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Alvin Eka Perdana meneliti tentang tinjauan hukum Islam tentang pelimpahan akad drive Grab Car. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Saudara Putu Widya Astari meneliti tentang tanggung jawab PT Solusi Transportasi atas kerugian akibat kecelakaan pengemudi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saudara Anastasia Riris Edalia meneliti tentang tanggung jawab PT Grab Indonesia terhadap kerugian dalam proses pengangkutan barangnya melalui layanan Grab Express. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hana Mardiah Rahayu meneliti tentang tinjauan fikih muamalah dalam sistem transportasi online, studi pada akad yang terjadi pada Grab Bike. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Saudara Shendi Adityo meneliti tentang analisis yuridis penumpang transportasi online terhadap tanggung jawab perusahaan Grab atas risiko yang ditimbulkan mitra Grab. Adapun dalam penelitian ini meneliti tentang bagaimana manajemen risiko yang diterapkan dalam perusahaan PT Solusi Transportasi Indonesia. Dalam perspektif Islam, risiko diklasifikasikan menjadi dua, risiko akhirat dan risiko dunia. Risiko akhirat adalah neraka, sedangkan risiko dunia terkait dengan tujuan utama ketentuan syariah yang merupakan amanah dasar bagi kehidupan individu dan sosial yang tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia.
yang mencakup panca kemaslahatan dalam maqasid syariah. Dengan demikian, apabila bisnis tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memelihara dan menjaga maqasid syariah, maka bisnis tersebut identik dengan adanya risiko. Untuk dapat menanggulangi risiko-risiko tersebut, maka diperlukan sebuah proses yang dinamakan manajemen risiko. Manajemen risiko itu merupakan suatu proses dalam mengidentifikasi risiko, menilai risiko, dan pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi risiko, sehingga risiko tersebut berada pada tingkat di mana dapat diterima. Langkah-langkah secara umum penerapan manajemen risiko yang pertama yaitu menentukan konteks. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan konteks yaitu menjangkauan, tujuan, serta kriteria apa saja dalam mengatasi risiko tersebut, sumber daya apa saja yang diperlukan, dan mendefinisikan kriteria penggolongan risiko dalam organisasi tersebut. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi risiko, merupakan tahap di mana kita menentukan risiko apa saja yang mungkin muncul dan mempengaruhi organisasi, dan kemudian kita mendokumentasikan karakteristiknya untuk memulai analisis risiko atau mengidentifikasi risiko dari suatu proyek. Maka evaluasi proyek dari segala macam risiko perlu dilakukan. Ketiga yaitu menganalisis risiko. Selama proses menganalisis risiko, maka setiap risiko yang muncul harus diperhitungkan skala prioritasnya berdasarkan dampaknya dan kemungkinan terjadinya. Yang keempat adalah perencanaan risiko. Dalam perencanaan risiko menyangkut dua aspek. Yang pertama, mitigasi dan rencana kontingensi. Rencana mitigasi mencoba untuk mengidentifikasi cara untuk meminimalisir atau menghilangkan risiko. Sedangkan rencana kontingensi untuk meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu risiko. Langkah kelima yaitu implementasi. Implementasi risiko ini merupakan aktivitas untuk mengukur performasi dari rencana mitigasi dan kontingensi. Kemudian hasil pengukuran akan dilaporkan untuk melihat efektivitas dari manajemen risiko. Langkah terakhir yaitu track dan kontrol. Kontrol dan penelusuran risiko ini merupakan suatu tahap di mana kita melihat status sistem ketika kita menjalankan rencana mitigasi atau kontingensi. Transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran, dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Transportasi online adalah salah satu bentuk dari penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hukum Islam, transportasi online diperbolehkan karena belum ada dalil yang mengharamkannya. Seperti kaidah fikih, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dari kaidah tersebut dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk di dalam muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan diperbolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam syara. Transportasi online sebagai salah satu moda transportasi juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan transportasi online adalah pemesanan yang lebih mudah dilakukan karena melakukan aplikasi secara online, tarif yang lebih murah dan terdapat transparansi, waktu perjalanannya lebih efisien dan efektif, dan pengguna dapat menentukan lokasi penjemputan di mana saja dan dapat langsung sampai ke lokasi tujuan tanpa berganti moda transportasi lainnya. Selain memiliki kelebihan, transportasi online juga memiliki kekurangan, seperti legalitas transportasi online sebagai moda transportasi di Indonesia belum diakui secara resmi, permasalahan jaringan yang sering terjadi sehingga pada saat waktu pemesanan tidak bisa dilakukan, peningkatan volume lalu lintas kendaraan karena banyaknya kendaraan mobil maupun motor pribadi yang beroperasi sebagai transportasi online. Kerangka pikir sama dengan teoritis. Kerangka pikir dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan kerangka pikir yang telah digambarkan, manajemen risiko adalah salah satu cara untuk menekan nilai kerugian jika terjadi risiko dalam perusahaan, dan dalam hal ini perusahaan transportasi online yang diteliti adalah PT Solusi Transportasi Indonesia.
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, di mana dalam penelitian ini, peneliti turun langsung ke tempat penelitian dengan subjek penelitian PT Solusi Transportasi Indonesia. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dari aspek metodologisnya, karena ingin mengurai proses manajemen risiko yang diterapkan pada PT Solusi Transportasi Indonesia dan pendekatan keilmuan di bidang ilmu ekonomi umum. Alasan peneliti menggunakan pendekatan tersebut yaitu karena ingin mengkaji tentang manajemen risiko yang diterapkan pada PT Solusi Transportasi Indonesia sesuai dengan teori pada ilmu ekonomi umum. Penelitian ini berlokasi di PT Solusi Transportasi Indonesia yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo, Kecamatan Tanete, Riau Barat, Kabupaten Bone. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, antara lain data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari objek atau subjek penelitian dengan cara melakukan observasi tentang dokumen-dokumen perusahaan mengenai risiko yang pernah dihadapi dan dampaknya terhadap perusahaan, serta melakukan wawancara dengan informan, diantaranya manajer operasional perusahaan, driver, dan pelanggan PT Solusi Transportasi Indonesia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dari PT Solusi Transportasi Indonesia terkait risiko dan dampaknya yang sering dihadapi perusahaan, jurnal yang terkait dengan tanggung jawab perusahaan terhadap risiko, dan buku tentang manajemen risiko. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah PT Solusi Transportasi Indonesia dan pihak yang terlibat. Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi ini digunakan untuk menghimpun informasi berbagai macam keterangan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan mengenai kegiatan operasional PT Solusi Transportasi Indonesia. Dalam metode wawancara, digunakan untuk mendapatkan informasi penting dari pihak perusahaan tentang manajemen risiko yang diterapkan PT Solusi Transportasi Indonesia, serta dari pihak driver dan pelanggan mengenai hak dan kewajiban yang seharusnya mereka dapatkan dan penerapannya dalam kegiatan operasionalnya. Sedangkan dalam metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data-data secara tertulis yang terkait manajemen risiko yang diterapkan PT Solusi Transportasi Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif memiliki langkah-langkah yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Langkah ketiga yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Yang pertama yaitu uji kredibilitas. Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian, yaitu triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member check. Yang kedua yaitu uji transferability. Pengujian ini merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Apabila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya seperti apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan, maka laporan ini memenuhi standar transferability.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.